Presentasikan keterkaitan hadis dengan Al-Quran. Presentator ke-1 yaitu Beta Firdiasuti 192-11147. Presentator kedua Anissa Masruroh 192-11162. Presentator ketiga Atifa Fajar Ahmadani 192-11173. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dan Quran dalam bentuk baku ejaan bahasa Indonesia adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat, dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Fungsi hadis dalam Al-Quran. Hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami umat Islam, sebab ayat-ayat Al-Quran tak berisi ayat-ayat yang qat'i dan jelas, tetapi banyak pula yang zoni atau samar-samar sehingga membutuhkan penjelasan yang terperinci. C. Keutamaan Al-Quran. 1. Kedua orang tua dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Dari Mu'ad al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tua akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kedua, penghalang masuknya orang-orang ke neraka. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Al-Quran dijadikan ke dalam kulit kemudian dilemparkan ke dalam api, niscaya tidak akan terbakar kulit tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi. D. Keutamaan membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada Allah pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya makan dan minum dan memenuhi syahwat pada siang hari. Maka perkenankanlah aku memberikan syafaat baginya. Dan Al-Quran pun berkata, aku telah menghalangi tidur pada malam hari, maka perkenankanlah aku memberi syafaat baginya. Lalu saya Anissa Masruroh akan melanjutkan penjelasan dari saudara Atifah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak berkahnya. Setiap muslim pasti sering mendengar bahwa bulan Ramadan ialah bulannya Al-Quran, karena memang sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnasi wa bainatin minal huda wa furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu dijelaskan kembali pada Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80 yang berbunyi, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin, yang artinya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Lalu poin selanjutnya yaitu ada hadis mengamalkan Al-Quran yang berbunyi, An Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajahata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran fastadharahu fahallun halalahu wa harrama haramahu adkhalahullah januta wa syafu'aha fi asyarita min ahli bayitaha kulluhum qad wajabat lahu nar.
rawahu Ahmad wa Tirmizi, yang artinya dari Ali karamallahu wajhah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lalu poin yang terakhir yaitu keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab lainnya. Di antara keistimewaan Al-Quran dibanding kitab lainnya yang diturunkan sebelumnya ialah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab suci sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan